Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara podcast Bukti Buka Hati. Bersama dengan saya Pendeta Lim Supianto. Kita akan kembali mengadakan obrolan dengan anak-anak Tuhan yang kami undang secara khusus di dalam mereka menjalani atau melewati hari-hari kehidupan yang Tuhan sertai, yang Tuhan jaga, Tuhan pelihara dalam kehidupan mereka. Episode kali ini kita akan bicara soal satu tema, yaitu Through the Darkest Valley. Bagaimana anak-anak Tuhan melewati akan lembah kekelaman di dalam perjalanan hidup mereka. Tamu kita pada kali ini adalah seorang dokter. Kita akan menyambut beliau. Dr. Ina, selamat datang. Ya, terima kasih Pak Lim. Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik. Dr. Ina, senang bisa menjadi tamu kami di dalam episode kali ini. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan ngobrol sejenak ya Dr. Ina ya. Dengan apa yang dijalani atau yang dialami Dr. Ina di dalam tahun-tahun kehidupan berumah tangga sampai saat ini. Ya. Dr. Ina bisa cerita sedikit nggak profesi yang ditekuni sampai hari ini? Ya, puji Tuhan, Tuhan mempercayakan profesi menjadi dokter, menangani pasien-pasien, tapi juga Tuhan sekaligus memberikan kepercayaan untuk saya menjadi seorang dosen. Saya mengajar di satu fakultas kedokteran swasta di Surabaya Barat. Ya, ini sudah cukup lama ya menekuni profesi dokter atau sebagai seorang dosen di salah satu universitas swasta di Surabaya ini. Ya, sejak saya lulus ya tahun 96. 96, wah berarti sudah cukup lama ya, 26 tahun ya. Iya, puji Tuhan. Wah, ini satu perjalanan yang sangat panjang, Tuhan sertai gitu ya. Nah, Dr. Ina tentunya lahir dari satu keluarga Kristen atau bukan ini? Bukan, malah bukan ya? Iya, bukan. Nah, sejak kapan mengenal Tuhan kalau begitu? Kebetulan walaupun saya bukan dari keluarga Kristen, jadi papa mama tuh sama sekali nggak ke gereja, tapi kami semua dari kecil itu dari SD disekolahin di sekolah Kristen. Jadi sehingga dari kecil saya sekolah minggu gitu. Ya. Jadi sejak kecil sekolah memang di sekolah Kristen gitu ya. Ya. Nah, secara pribadi percaya kepada Kristus itu kapan itu? Percaya kepada Kristusnya baru yang sungguh-sungguh itu baru di kelas 2 SMA. SMA ya? Iya. Oh ya, puji Tuhan gitu ya. Nah, ini ya setelah mengenal Kristus gitu ya. Nah, keluarga itu gimana itu? Keluarga nggak keberatan sih gitu, nggak keberatan. Saya juga dari saya bergereja di satu gereja kecil yang saya dari kecil itu aktif gitu, dari SD. Istilahnya saya setiap minggu hampir nggak pernah bolos ya. Selalu hadir lah. Iya, ya. Selalu hadir. Jadi menjadi kalau dulu setelah minggu itu ada namanya King and Queen. Selalu jadi queennya setiap tahun. Aktif terus ngisi di acara-acara. Acara-acara sekolah minggu gitu ya. Sampai SMA, kemudian baru kuliah saya di Surabaya. Oh, kuliahnya di Surabaya ya. Di mana itu kuliahnya waktu itu? Di UNER. Di UNER ya. Ya puji Tuhan ya, itu kan satu sekolah yang kita mau masuk itu juga nggak gampang gitu ya. Iya, puji Tuhan. Ya luar berarti Dr. Ina ini termasuk dokter yang pinter ini gitu ya. Saya waktu kecil ya sebenarnya pengen jadi dokter juga, tapi akhirnya jadi pendeta gitu. Ya. Nah, Dr. Ina, ini kan kita sambil ngobrol gitu ya sama dia. Nah, di dalam perjalanan hidup itu kan ada terakhir dalam beberapa tahun terakhir kita kan bergereja di keluarga satelit itu juga mengikuti, kan ada beberapa masa yang cukup sulit gitu yang dialami oleh Dr. Ina gitu ya. Nah, Dr. Ina bisa cerita sedikit nggak dalam masa-masa yang sulit yang dialami dalam beberapa tahun terakhir ini? Iya, saya bersyukur saya boleh selalu berada di lingkungan yang secara rohani itu mendukung saya gitu ya. Waktu saya di kampus juga saya aktif di persekutuan kampus, kemudian setelah menikah pun saya juga di gereja juga mempunyai komunitas gitu ya. Jadi itu sangat mendukung, sangat berpengaruh sekali saat-saat saya mengalami kesulitan, mengalami badai begitu ya. Dan saya bersyukur juga Tuhan mempertemukan saya dengan teman hidup yang cinta Tuhan. Jadi
Sebenarnya badai itu saya sudah lalui dari yang berat itu ya, yang berat itu sudah saya lalui waktu tahun 2015 ya, waktu saya pertama kali sakit yang bahkan saya sampai istilahnya kan saya sakitnya itu tiba-tiba dan saya akhirnya harus off hampir 1 tahun kan saya nggak ngapa-ngapain itu. Iya, iya. Ya antara apakah saya bisa kembali normal apa enggak itu juga saya nggak tahu gitu. Jadi penyakit itu tiba-tiba ada tumor yang ada di depan jantung saya. Itu tahun 2015 waktu itu masih ada suami saya. Gitu. Iya, saya sempat ke rumah sakit juga. Iya, itu operasi besar yang saya alami. Harus buka rongga dada sehingga waktu pemulihan itu saya seperti bayi kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh hampir 1 tahun tuh saya nggak ngapa-ngapain bawa tas aja nggak bisa, bernapas aja nggak bisa, sakit-sakitan sekali kan gitu. Itu saya nggak tahu gitu ya ke depan itu seperti apa, gelap waktu saya dinyatakan ada tumor sebesar itu dan harus segera diambil begitu. Itu nggak mudah menjalaninya begitu dan ya saya nggak tahu dan saya juga waktu itu saya merasa itu akhir hidup saya lah istilahnya gitu. Kalau saya sekarang hidup itu kayak saya masih anak-anak saya. Tahun 2015 sampai sekarang 2022 saya masih 7 tahun gitu. Itu hidup yang Tuhan berikan kembali, percayakan kepada saya. Ya, itu badai yang besar yang pertama kali saya mengalaminya. Recovery-nya cukup lama ya gitu waktu itu. Lama ya, saya dulu kalau dari orang yang sangat mandiri kemana-mana sendiri, saya nyetir aja nggak bisa, gerak aja sakit sekali gitu. Saya ke kampus biasa bawa tas aja nggak bisa. Saya dulu kalau setelah saya bisa aktif itu saya hanya bawa flash disk istilahnya. Saya ke kampus itu cuma bawa flash disk karena kalau saya bawa tas juga nggak bisa, harus supaya bisa kembali normal tuh nggak boleh bawa tas dulu istilahnya gitu. Itu nggak mudah menjalaninya dari orang yang aktif. Harus jadi bayi, saya mau bangun aja mesti dibantu, segala macam harus dibantu. Dan saya betul-betul saya nggak ke kampus, saya nggak praktek, saya nggak apa-apa. Iya, iya. Nah setelah itu kan masih ada lagi pergumulannya gitu. Ya itu tahun 2015. Setelah itu? Tahun 2016 itu yang badai besar kembali datang lagi dalam kehidupan saya dengan dipanggil pulangnya tiba-tiba suami saya. Itu juga nggak tahu ke depan seperti apa ya waktu itu. Gelap juga ya karena waktu itu secara saya juga belum secara ekonomi kan biasanya kami bekerja berdua kemudian hanya satu dan waktu itu saya juga kan belum begitu fit ya begitu secara badan kan saya belum balik seperti dulu begitu. Jadi saya juga nggak tahu dan anak-anak juga waktu itu secara ekonomi si Grace juga baru masuk di FK, di FK swasta, jadi tabungan itu terkuras begitu ya. Dan anak saya yang kedua juga masih belum lulus SMA, jadi masih ke depan itu saya nggak tahu, gelap semua gitu. Itu ya nggak mudah lah itu menjalani itu. Waktu itu kan Dokter Pur ya itu ya, kan lagi olahraga, pulang dari olahraga ceritanya gitu ya. Sepeda ya. Dan begitu cepat gitu ya. Iya, kayak mimpi rasanya. Malamnya baru semuanya masih sehat. Kalau dia nggak sehat dia juga nggak akan sepedaan. Iya kan? Malamnya itu juga habis rapat EDMC pulang jam 10 itu. Oh iya, lagi panitia juga ya beliau ya. Nah, terus itu kan hari Selasa kejadian. Hari Sabtu dia mestinya ngisi 3 sesi di luar kota ya. Jadi barusan beli tiket untuk ke Semarang. Jadi rasanya suami saya juga nggak tahu kalau bakal dipanggil pulang ya gitu. Saya juga nggak sadar, nggak siap gitu, nggak ada kata apa-apa gitu. Loh beliau selain sebagai seorang dokter juga sangat aktif di dunia rohani gitu ya? Ya kebetulan Tuhan percayakan dia untuk berkecimpung di pelayanan kaum muda gitu ya. Dulu dia yang di UNER yang untuk sel grupnya itu kan dulu yang ya masih di situ juga ya. Sepertinya sempat ngajar juga gitu ya? Ngajar kalau yang di kesehatan ngajar di Akper akademinya yang punyanya William Booth. Akademik perawatan. Iya, kalau ngajar kuliah yang sekuler di USI untuk psikologi. Untuk fisiologi yang anak-anak yang kuliah di psikologi. Berarti memang kegiatannya itu sangat padat lah gitu ya. Iya. Nah, pada peristiwa itu kan kan cukup mengagetkan kita di gereja teman-teman itu kan masih pagi kan waktu itu ya. Iya. Nah, kira-kira waktu itu Dokter Ina sendiri gimana gitu waktu itu? Perasaannya itu kalau saya dibilang itu ya nano-nano ya. Saya dalam hati sebenarnya saya marah sama Tuhan gitu ya. Mengapa Tuhan izinkan badai yang menurut saya itu
habis lah gitu saya ya. Kekuatan saya sudah nggak ada. Terus pendukung saya nggak ada gitu loh. Jadi kalau dulu kakinya satu, sekarang kakinya nggak ono gitu, tangannya nggak ono, ya apa ini gitu loh. Ke depan gelap ya, tapi saya bersyukur gitu ya. Saya bersyukur saya berada di komunitas yang menguatkan saya. Saya kan nggak ada ngomong apa-apa sama Pak Lim untuk ibadah penghiburan, saya minta ayat apa kan enggak. Tapi Pak Lim itu berbicara gitu. Pak Lim dipakai oleh Tuhan untuk boleh meneguhkan saya gitu. Jadi saya berani untuk menghadapi hari-hari itu karena hari itu yang Pak Lim beri penghiburan itu sama seperti Tuhan berbicara waktu kami dulu menikah gitu ya. Kami dulu waktu menikah tahun 93 ya. Kami menikah itu juga tanpa bekal, istilahnya duit nggak ono istilahnya gitu ya. Tapi dulu kami imannya itu besar gitu ya, bahwa bersama dengan Tuhan kami akan bisa merintis begitu ya, merintis dari nol. Sama-sama dulu di Surabaya, podo naik motornya situ-situ dari anak kos-kosan ya, kemudian kami menikah itu kan mulai dari nol gitu ya. Tapi kami punya iman besar bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kami, memberkati kami ya. Tahun-tahun sampai 23 tahun kan Tuhan memberkati sedemikian rupa ya, Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Kemudian waktu suami saya nggak ada itu rasanya, dulu firman Tuhannya kan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waktu itu Pendeta Agustinus Kermite dari GKI ya. Jadi ya itu pokoknya bersama dengan Tuhan cukup istilah gitu dulu. Ya itu kami imani dan Tuhan memberkati ya. Jadi waktu suami saya tidak ada dipanggil Tuhan itu, firman Tuhan itu berbicara besar banyak Pak Lim sama saya. Kayak Tuhan tuh menantang saya, kembali mengingatkan saya gitu loh. Dulu kamu tuh tidak punya apa-apa, tapi bersama dengan aku, toh aku bisa memberkati, Tuhan bilang gitu. Sekarang tidak ada suamimu, aku kan tetap Tuhan gembalamu. Apa kamu nggak percaya? Pada gitu? waktu menikah itu firman Tuhan berbicara dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembala. Takkan kekurangan aku. Ini ketika dalam pergumulan badai yang besar itu, firman Tuhan yang sama juga hadir. Iya, gitu berbicara pada yang sama. Tuhan tuh kayak, masa kamu nggak percaya? Aku Tuhan yang sama. Ya kamu percaya dulu, itu bertahun-tahun kamu percaya. Masa sekarang kamu nggak percaya gitu? Itu seperti menempelak saya gitu ya. Nah, saya percaya itu Tuhan yang mengatur. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa saya harus pakai ayat itu gitu ya. Nah, tapi ini adalah pertolongan Tuhan gitu ya. Nah, waktu hari ibadah katakanlah kebaktian penerimaan peti waktu itu kan banyak yang datang gitu ya. Itu kan menjadi satu penghiburan, termasuk pendeta Tonio gitu ya, dari IDMC dia dengan beberapa teman datang khusus juga gitu ya. Nah itu kan satu satu penghiburan, satu kehormatan juga lah di tengah-tengah masa yang tidak mudah gitu ya. Nah, saya bersyukur ya. Nah setelah masa itu kan badai itu kan belum berhenti lah istilahnya kan ya. Lalu terakhir kan kita kehilangan lagi gitu kita. Ya sebenarnya melewati badai yang pertama itu juga nggak mudah ya. Hari-hari saya itu nggak mudah, sungguh saya nggak mudah. Secara ekonomi itu nggak mudah ya. Tuhan tuh membuat saya harus bergantung penuh gitu ya. Kalau mungkin saya boleh sharingkan ya, hampir 2 bulan sejak suami saya nggak ada itu, kayak praktek di rumah itu pasiennya nggak ono. Ya kayaknya orang-orang mungkin ada kepercayaan ya gitu. Orang-orang yang ini percaya kalau datang ke tempat orang yang berduka itu kan ini ya. Jadi kayak Tuhan tuh membuat saya tuh, ya semua wanita mungkin sama ya kayak saya, semua mama tuh kan pasti ada hitung-hitungan ya, kita kan pengeluarannya segini, pemasukan harus segini gitu ya. Jadi cara ekonomi itu saya khawatir, iki apa ya Tuhan gitu ya. Bagaimana saya bisa memenuhi semua kebutuhan itu gitu ya, karena kan kebutuhan itu jalan terus gitu ya. Tapi ya bersyukurlah gitu ya, saya puji Tuhan ya, Tuhan tuh terus menolong, meneguhkan, menguatkan saya, membuat saya harus terus bergantung ya. Mungkin saya secara wanita kan perasaan gitu ya yang sering lebih gitu ya, tapi saya belajar gitu ya. Saya mendapat banyak warisan gitu ya, warisan iman dari suami saya. Dulu kalau saya bersama dengan suami saya itu kan saya selalu juga logika gitu ya, logika perasaan gitu, saya selalu khawatir. Tapi suami saya bilang wis jalan aja, pasti iso lah gitu. Matematikamu tuh nggak sama dengan matematikanya Tuhan gitu. Selalu itu yang selalu menolong saya waktu saya masih dulu bersama-sama merintis juga agak gampang ya, kami dari sama-sama anaknya janda.
Tapi ya Tuhan tuh memang ya seperti apa yang diimani oleh suami saya, matematikanya itu luar biasa Tuhan. Saya tidak berpikir bahwa sampai hari ini saya bisa tinggal di sana, di rumah yang saya tempati itu semua adalah kemurahan Tuhan gitu. Nah kemudian sampai hari-hari saya bisa si Grace bisa selesai ya, anak saya yang kedua juga bisa sekolah sampai di luar itu juga semua kemurahan Tuhan, bukan karena saya betul. Sampai akhirnya badai itu datang. Ya itu juga nggak mudah saya menjalaninya, dan waktu sampai dari anak saya hilang ya jatuh itu sampai ditemukan juga kan nggak mudah hari-harinya, dan nggak tahu saya waktu itu gelap lah rasanya, lebih berat. Jaraknya nggak gitu terlalu jauh juga ya setelah. Ya 2016 itu 2021. Iya kira-kira mungkin 5 tahunan gitu ya. Itu kan subuh sekali itu ya ceritanya itu ya. Iya. Malamnya masih telepon ya gitu, dan waktu saya ke sana sempat mengunjungi satu kali itu everything kan wis oke lah gitu ya, semua sudah tertata ya, saya nggak pernah mengira dia bisa semandiri itu gitu ya, dan semua bisa ya bisa berjalan dengan baik gitu, nggak ngira lah istilahnya. Ya. Walaupun ini memang bilang jarak tahun ya, tapi ini kan boleh dibilang bertubi-tubi gitu ya. Ini seperti kayak di dalam kisah Alkitab ya. Ayub gitu ya. Iya. Dari harta, lalu keluarga, terakhir kesehatan. Iya, saya kesehatan dulu. Nah, ini memang prosesnya dibalik gitu ya. Nah, pada waktu mengalami bertubi-tubi gitu ya. Ini kan biasanya secara apa ya? Secara emosi gitu ya. Kan timbul apa ya? Banyak kemarahan gitu ya. Termasuk juga bisa marah kepada Tuhan gitu ya. Nah, pengalaman itu pernah alami nggak, Dokter Ina? Pernah ya. Saya sebenarnya juga dalam hati itu juga marah sama Tuhan ya. Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi ya? Satu, mengapa saya merasa waktunya terlalu cepat ya? Saya merasa saya belum selesai mendidiknya begitu ya. Ya saya merasa belum siap ya banyak ya. Kemudian juga waktu itu saya juga marah. Kenapa dibuat seperti ini gitu ya? Peristiwa itu kan viral gitu, sampai ke luar negeri, sampai kemana-mana ya, sampai istilahnya ribuan orang itu melihat Instagram saya, Facebook saya gitu. Saya mengapa Tuhan mengizinkan seperti ini begitu ya saya waktu itu. Tapi ternyata ya setelah saya melewati semua itu saya mengerti ya, ternyata Tuhan tuh punya agenda begitu terhadap kehidupan saya gitu, terhadap kehidupan kami gitu. Supaya orang melihat di mana bahwa Tuhan itu ada gitu dalam kehidupan keluarga kami. Memang nggak mudah ya, dari berbagai macam. Tapi saya justru di situ saya boleh melihat campur tangan Tuhan ya, tangan Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang campur tangan itu justru bisa saya alami waktu saya mengalami masa-masa sulit itu, di mana saya seolah-olah dibuat sama sekali tidak berdaya apa-apa ya. Waktu itu kan pandemi, saya nggak mungkin ke sana. Tapi Tuhan dengan luar biasa membereskan semuanya itu tanpa saya ke sana, dan saya ditolong oleh orang-orang yang sama sekali sebelumnya saya secara fisik nggak kenal, nggak pernah bertemu ya. Komunitas saudara seiman di sana ya. Iya gitu. Ya itu kan luar biasa, saya nggak pernah ketemu mereka seperti saudara, mereka istilahnya kan ngurus semua kan nggak gampang juga waktu itu. Waktu itu musim dingin ya, mereka yang istilahnya berusaha terus begitu ya. Saya di sini kan nggak bisa apa-apa, saya juga nggak mungkin dorong tolong kan, saya diem aja. Saya nggak banyak ngomong, mereka sendiri yang mengusahakan. Karena waktu itu juga pandemik lah, itu kan sana juga apa ya, protokolnya juga sangat ketat ya, mau keluar masuk kita mau pergi juga nggak bisa kan gitu ya. Nah, dan waktu itu juga karena prosesnya seperti ini, jadi nggak, kalau saya kesana pun kan nggak ada kepastian kapan bisa ditemukan, kapan bisa dikremasikan misalnya gitu, kapan bisa diidentifikasi, semuanya serba nggak jelas. Ya itu yang mungkin berat bagi saya waktu itu. Iya. Ini kan satu peristiwa yang waktu itu ya, bukan saja di kalangan gerejanya Gloria Kota Satelit, tapi hampir banyak itu kan satu peristiwa yang sangat menguras emosi gitu ya. Jadi pada waktu kita adakan doa malam bersama gitu ya, juga termasuk doa kebaktian penghiburan, itu kan yang join, yang ikut itu kan wah dalam jumlah yang luar biasa, besar sekali gitu ya, perhatian gitu. Berarti dari situ saya secara pribadi merasa begini, Dokter Ina itu dicintai banyak saudara seiman gitu loh.
Ya puji Tuhan ya, mungkin saya waktu itu cuma menganggap orang-orang itu mungkin kepo ya, pengen tahu begitu loh. Jadi saya ya dalam satu sisi orang-orang ini join gitu ya. Memang kalau yang teman-teman saya, teman-teman anak saya kan kenal ya gitu. Tapi ternyata gitu ya, kisah saya ini dari saya peristiwa itu saya bisa dipertemukan dengan komunitas yang saya sebelumnya nggak kenal. Komunitas di mana orang-orang yang kehilangan pasangan itu komunitasnya itu ada anggotanya itu dari seluruh Indonesia. Gitu. Nah kemudian berikutnya juga saya dipertemukan dengan grup juga yang orang-orang yang kehilangan pasangan gitu. Jadi waktu di sana yang grup pertama itu mereka menguatkan saya. Waktu di grup kedua saya sudah bisa menguatkan orang-orang yang lain gitu. Nah, itu juga saya nggak mengira begitu ya. Jadi sekarang Dokter Ina juga join sama grup-grup begitu ya? Iya, grup yang sebagai fasilitator lah mungkin ini. Apa? Ya, saya berusaha untuk memberkati orang lain begitu ya, karena saya sudah diberkati sebelumnya gitu ya. Karena nggak gampang terus terang menjalani masa-masa seperti ini. Kalau kita nggak ditangkap, ditopang orang lain, mungkin saya sudah berakhir di rumah sakit jiwa gitu ya. Yeah. Karena benar-benar nggak gampang waktu itu ya. Yeah. Iman sempat goyang nggak gitu? Kalau saya ditanya ya, saya kalau beriman kepada Tuhan, saya tetap beriman. Cuma saya waktu itu kan bertanya terus mengapa gitu ya. Yeah. Saya kalau beriman, kalau saya ditanya, saya itu selalu terkesan pada 3 gambar yang membuat saya itu nggak bisa lari dari Tuhan. Gambar yang pertama adalah saya selalu diingatkan sebesar apapun peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi dalam hidup seseorang itu, gambar yang pertama adalah gambar ikan dalam akuarium. Kalau saya tetap di dalam akuarium, seberat apapun gelombang itu, ya saya masih hidup. Tapi kalau saya keluar dari akuarium itu lari dari Tuhan, mati pasti. Justru mati. Iya. Nah itu yang jadi kekuatan saya. Jadi saya bertahan. Kemudian yang kedua adalah gambar dari Tuhan Yesus Gembala itu yang membopong domba. Ya. Waktu itu saya adalah domba yang lumpuh gitu ya. Saya gak berkekuatan dan cuma Tuhan aja yang menopang saya. Tanpa Tuhan sudah pasti saya hancur. Saya sudah pasti akan jatuh di dalam jurang yang dalam itu gitu. Ya. Tapi Tuhan angkat saya, yang Tuhan topang saya itu. Dan gambar yang ketiga adalah saya adalah gambar dari pokok anggur ya. Saya adalah salah satu ranting dari anggur itu, pohon anggur itu. Kalau saya mematahkan diri untuk jatuh dari tidak menempel pada pokok anggur itu, pasti saya akan kering mati. Tapi kalau saya membiarkan diri saya tetap nempel di situ, entah kapan saya akan tetap hijau dan mungkin kapan saya akan bisa berbuah. Itu aja yang jadi kekuatan saya untuk terus nempel sama Tuhan gitu. Ya ini semua gambaran, ini satu gambaran yang bagi saya itu sangat luar biasa gitu ya, di dalam pemahaman dan pengenalan kita kepada Tuhan gitu ya. Apalagi gambar soal Yesus yang memopong domba itu kan memang ada di dalam kisah Alkitab, satu domba yang terpisah dari kelompoknya, tapi Tuhan cari, Tuhan dapatkan, Tuhan popong kembali. Itu gitu. Yang Tuhan terus kayak saya setiap kali saya nggak bisa tidur, saya itu kan buka YouTube ya, saya buka apa yang bisa menguatkan saya gitu ya. Itu nggak muncul sendiri ya, saya nggak cari, itu muncul sendiri. Gitu. Jadi itu menjadi kekuatan peneguhan saya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan saya. Itu aja yang jadi kekuatan saya. Saya juga nggak tahu ke depan saya akan dapat perjalanan hidup yang seperti apa ya. Tapi pokoknya saya nempel aja sama Tuhan. Gitu. Nah, setelah peristiwa itu ya, berapa lama Dokter Ina, artinya secara pribadi dengan Chris juga, Dokter Chris itu kira-kira artinya itu sudah ya memang rela melepas semuanya itu? Mungkin kalau dibilang rela ya sampai hari ini saya nggak rela ya. Itu maksudnya setiap kali saya ketemu temennya anak-anak saya juga sampai sekarang masih follow story-nya ya. Setiap kali ya saya masih nangis, mestinya anak saya ada di situ gitu ya. Tapi ya saya berserah aja sama Tuhan karena kalau saya terus bertanya sama Tuhan, Tuhan pun juga tidak memberi jawaban sampai ini. Tapi yang menjadi penghiburan saya dengan Grace adalah bahwa saya tuh kan punya rencana yang baik untuk anak saya. Anak saya itu juga
punya rencana yang baik atas dirinya. Tapi saya percaya bahwa anak saya ini adalah milik Tuhan ya, bukan milik saya semata-mata. Cuma saya itu kan dititipi. Kalau Tuhan ambil ya Tuhan tahu yang terbaik lah gitu. Tuhan juga pasti punya rencana yang baik atas anak saya dan dia juga ada di dalam tangan Tuhan, itu aja yang saya percaya. Ya, ini memang satu pengalaman yang tidak mudah. Saya harus mengakui itu. Kalau saya sendiri alami mungkin saya juga nggak tahu harus gimana gitu ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan kan selalu percaya bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu adalah untuk mendatangkan kebaikan gitu ya. Walaupun saat ini ya kita tidak memperoleh jawaban, tidak semua itu ada jawabannya gitu. Iya, sampai sekarang saya nggak dijawab sama Tuhan. Iya, nah itu suatu kondisi itu ya. Nah di dalam momen-momen yang itu ya, di antara sekian banyak momen gitu ya, sebenarnya yang paling berat yang mana? Mungkin kalau saya ditanya ya sama semuanya, waktu saya mengalami itu berat semua Pak Lim. Waktu saya dikasih kesehatan saya diambil pun itu berat banget Pak Lim. Waktu suami saya diambil juga berat, waktu anak saya diambil juga berat. Semuanya kalau menurut saya ya bisa membawa saya jatuh ke jurang gitu. Ya saya bersyukur sih kalau Tuhan tuh masih menjagai saya gitu. Tuhan masih sayang dan membiarkan saya hidup bersama dengan Tuhan gitu. Nah, berat semua Pak Lim. Iya, komunitas gereja dalam hal ini atau komunitas orang percaya gitu ya. Peran mereka itu ya selama masa-masa seperti itu sejauh mana gitu? Ya, saya banyak dikuatkan ya. Waktu saya nggak bisa mikir gitu ya, rasanya waktu itu otak tuh rasanya beku ya. Perasaan juga negatif semua isinya. Saya bersyukur tuh teman-teman seiman itu menguatkan ya. Ada teman yang sehari itu bisa telepon 3 kali, cuma ngingetin makan. Ya waktu itu benar-benar nggak doyan makan, nggak bisa makan. Saya nggak pernah keluar dari kamar istilahnya. Kemudian mungkin kalau saya diomongin firman Tuhan pun juga mungkin mendal ya gitu. Yeah. Tapi perhatian mereka, doa-doa mereka, ya perhatian mereka itu, ya saya bersyukur lah gitu. Mungkin kalau mereka nggak terlalu banyak ngomong, karena mungkin kalau ngomong banyak firman Tuhan, mungkin waktu itu juga telinga saya rasanya tertutup gitu ya. Karena ya kalau misalnya mereka bilang, aduh ini baik buat kamu, buat aku yang enggak gitu ya. Dalam hati kan gitu kan saya. Kalau dia ya seperti itulah dalam hati kan saya, kamu nggak ngerasa ya, aku ini sih ngerasa kayak apa gitu loh. Jadi sebenarnya cukuplah berdiam diri bersama saya itu cukup gitu. Gak terlalu banyak ngomong tuh cukup buat saya gitu. Nah ini kan peristiwa-peristiwa yang memang tidak mudah, harus kita akui. Bahkan kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab misalnya kisah Ayub gitu ya. Walaupun dia secara pribadi itu menaruh kepercayaan yang penuh. Tapi kan ada keluarga, dalam hal ini istrinya itu ya. Kan artinya, kamu kok gila? Begini masih tetap mau percaya kalau kita pakai bahasa sekarang istilahnya ya. Nggak usah percaya. Artinya itu dalam dirinya itu kan penuh dengan kepahitan, kemarahan gitu ya. Bahkan ketika temannya itu datang ya awalnya memang menolong duduk gitu ya. Tapi akhirnya dia dihakimi juga gitu ya. Sampai Ayub itu kan dia juga mengungkapkan unek-unek itu. Salahku itu opo kalau bahasa Surabaya gitu kan. Nah, pengalaman ini kan satu pengalaman yang real gitu ya. Nah, Dokter Ina pernah sampai ke titik ini enggak? Sempat sih gitu kan, banyak ya orang yang ngomong gitu ya. Tapi kalau saya sih selalu saya puji Tuhan di dalam saya mendapatkan seperti itu. Kalau saya nggak bisa tidur kan saya puji Tuhan hidup di zaman sekarang ya, di mana saya bisa Google, saya bisa YouTube, saya nyari apa, saya dapat peneguhan ya bahwa waktu itu saya dikuatkan bahwa nggak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dan Tuhan tahu kok apa yang saya alami, apa yang menimpa anak saya itu Tuhan tahu. Itu yang jadi kekuatan saya gitu. Jadi saya berserah aja sama apa yang mau Tuhan gitu. Ya. Nah sekarang gini ya, setelah masa itu lewat, ada perbedaan nggak di dalam konstruksi pemahaman iman yang dijalani oleh Dokter Ina gitu ya? Sebelum peristiwa itu
setelah pasca peristiwa itu, relasi dengan Tuhan itu gimana? Ada perubahan atau perbedaan nggak yang mendasar? Banyak Pak Lim perubahannya ya. Saya sekarang istilahnya ya saya sekarang bisa ngomong ya, God is good all the time ya. Jadi justru pada saat saya berada di jurang yang dalam, yang lembah, yang kelam itu, saya justru bisa melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya enggak perlu ngomong, Tuhan itu menolong. Saya di sini diam aja, saya khawatir, saya takut. Tuhan itu bekerja gitu. Dalam setiap kelemahan saya, Tuhan itu bekerja. Tuhan itu menolong dengan cara-cara yang saya belum ngomong, tuh Tuhan sudah kerjakan gitu. Itu yang membuat saya seringkali, kalau bahasa Jawanya itu ketenggengan gitu ya. Oh Tuhan itu seperti itu ya. Contohnya aja ya, sebenarnya waktu peristiwa yang itu kan lagi COVID itu, waktu itu Delta ya Pak Lim ya? Ya betul. Delta ya. Kemudian saya sebenarnya dalam hati itu khawatir. Jadi dokter pun khawatir waktu itu, takut. Ya, kalau bisa ojo akeh-akeh pasien, ojo ada pasien yang datang kan gitu. Anak saya juga waktu itu di rumah sakit. Ya, lagi koas. Waktu itu kita sama-sama nggak bisa tidur, sama-sama nggak bisa makan. Saya suruh anak saya cuti ya nggak mau. Saya sebenarnya khawatir. Khawatir kalau anak saya yang ini ada apa-apa yang. Jadi kamu cuti ya, besok kamu podo, mami kamu nggak bisa tidur. Kamu juga nggak bisa makan. Daripada imunmu turun, kamu kena COVID, tambah entek anakku, begitu kan saya ya. Tapi anak saya itu nggak mau. Ujian malah dapat A. Kayak apa kayak gitu Pak Lim? Nah terakhir saya dengar itu kan anaknya. Iya. Grace itu kan juga lulusan terbaik gitu ya? Ya lah gitu. Maksudnya nggak nomor 1, tapi kan ya Tuhan kasih kemurahan gitu ya. Wah ini satu luar biasa gitu ya. Sekolah dokter kan tidak mudah. Ini kan apalagi saya lulusan. cuma khawatir waktu yang COVID itu gitu ya. Waktu COVID dan lagi kejadian itu kan saya suruh dia cuti. Sudah kamu molor nggak apa-apa. Yang penting sehat aja. Ternyata tidak usah molor, selesai juga tepat dan waktu itu gitu ya. pergumulan nggak mudah Pak Lim. Ada pasien saya yang datang ya, saya sampai telepon Pak Lim juga ya. Saya ada telepon 3 hamba Tuhan untuk menguatkan saya. Karena waktu itu ada pasien yang lagi belum ketemu gitu ya. Kondisi seperti itu, pasien itu bilang, pasien ini baik ya, dia baik, dekat itu hubungannya. Dok, rasa ini feng shui rumah dokter ini nggak benar. Saya mau datangin orang untuk benerin. Nah, sejak dokter tinggal, suami dokter dipanggil. Mari gitu anaknya dokter. Saya takut mari gitu ini ada dokter, anaknya dokter Sitoe. Nah, kayak gitu. Dia mau ngurus semua. Gimana Pak Lim? Waktu itu saya bilang. Iya, saya sempat saya telepon Pak Lim. Betul. Karena orangnya kan mau ngotot datang. Saya kan dalam hati bilang, aku diam-diam, bukan aku yang ngurus orang itu kok gitu. Saya dalam hati kan kayak gitu. Orang dia lu mau nyelamatin aku, dia mau nyelamatin anak saya gitu. Saya sempat gitu. Jadi ya sudah, tapi aku bilang, lah aku diam-diam berarti kan aku membiarkan, berarti aku percaya sama itu. Makanya saya telepon, ya apa caranya nih saya menghindari, saya telepon Pak Alim, saya telepon Pak Daniel, saya telepon Pak Nyoman. Ya itu memang lah di dalam peristiwa hidup itu ya ada orang itu dalam tanda petik itu memang ya baik atau bersimpati dengan kita gitu ya. Cuma cara-caranya mungkin ya tidak cocok lah dengan iman dan pemahaman kita tentang Tuhan gitu ya. Ini memang berat gitu ya. Sampai saya harus bisa ngomong bahwa itu bukan musibah, itu enggak gampang. Karena dia bilang ini musibah, dokter ini beruntun. Musibahnya beruntun itu. Saya khawatir mari gini dokter nek enggak anak dokter Sitoe. Nah, seperti itu saya jadi dalam hati pun saya juga jadi gemeter gitu ya. Iya gemeter. Makanya saya bisa jawab sama dia. Ini bukan musibah. Ini adalah satu peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Saya baru bisa ngomong itu setelah saya nggak bisa kompromi istilahnya itu. Kita katakan kutuk ini istilahnya peristiwa ini dalam nama Yesus gitu ya. Saya yakin kalaupun Tuhan izinkan saya mengalami musibah atau anak saya satunya bukan karena feng shui ya gitu. Itu ya nggak mudah buat saya waktu itu. Ya itu Ayub juga alami. Karena kan teman-teman yang hadir itu ya juga berikan solusi-solusi yang sebenarnya bagi Ayub itu bukan itu gitu loh. Di dalam pengenalannya kepada Tuhan sehingga terjadi dialog, terjadi perdebatan kalau kita lihat kisah Ayub itu gitu loh. Loh kamu kok bisa ngomong saya begini, ini gimana gitu loh. Mereka itu sebenarnya awalnya datang gitu ya, simpati. Tapi akhirnya ketika memberikan solusi, Ayub merasa, wah ini nggak benar sudah ini.
Saya waktu itu sudah dapat peneguhan bahwa ini tentang, saya diajar tentang kedaulatan Tuhan. Iya. Jadi bukan karena itu ya, tapi kan ini kedaulatan Tuhan. Tuhan mau seperti itu dan Tuhan tuh tidak perlu tanya sama saya, wong ini anak-anak saya ini milik Tuhan kok gitu. Ya, di dalam pemahaman teologi, konstruksi teologi itu ya, yang utama memang bicara soal sovereign of God itu, kedaulatan Allah atas hidup kita sebagai anak Tuhan. Ada banyak hal yang memang kita tidak tahu. Bisa saja siapapun dia alami gitu. Ya, bisa saja. Ya. Nah, kondisi setelah lewat ya. Kita kan sekarang kan lihat kehidupan Dr. Ina dengan Grace itu ya. Saya sering ketemu lah, cukup sering ketemu. Baik waktu ngantar ibu ke rumah atau apa. Ini kan boleh bilang sudah, kalau saya secara pribadi berpendapat loh Dr. Ina, kalau salah tolong dikoreksi. Ini kan boleh bilang sudah kembali normal lah istilahnya. New normal lah kalau pakai istilah COVID, saya nggak tahu istilahnya apa. Itu memang ngalami seperti itu? Iya, istilahnya saya dipulihkan. Dipulihkan. Ya. Secara apa ya? Kalau secara kejiwaan, secara perasaan, secara itu Tuhan memulihkan ya. Anak saya juga satunya juga. Ya kita bisa menerima ini sebagai satu kedaulatan Tuhan yang Tuhan izinkan gitu ya. Jadi tidak membuat kami jauh ya, menjauh dari Tuhan ya. Nah, Tuhan. Di luar ini kan banyak jemaat atau orang percaya gitu ya yang juga mengalami pergumulan yang sama walaupun kita tidak mengenal, ada yang kita juga mengenal gitu ya. Nah, kira-kira kalau jemaat yang menghadapi pergumulan yang sama, Dr. Ina mau ngomong sesuatu kepada mereka enggak itu untuk meneguhkan mereka gitu? Ya, setiap kali saya ditanya, saya selalu bilang saya nggak tahu, karena setiap orang tuh pergumulannya beda-beda ya, walaupun sama-sama kehilangan, ada yang lebih berat dari saya ya. Misalnya saya kemarin dikasih itu, dia secara ekonomi suaminya ninggalin utang dan segala macam gitu ya. Saya selalu cuma bilang, percaya aja, jalani aja bersama dengan Tuhan. Waktu itu saya juga nggak tahu gelap gitu ya, tapi cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan nanti kuasa Tuhan akan dinyatakan. Saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan itu akan menolong, tapi yakin aja bahwa firman itu juga tensesnya itu terus menerus begitu. Jadi terus menerus Tuhan itu akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya sesuai apa yang ibu butuhkan gitu ya. Tuhan memproses saya sedemikian rupa ya, karena saya membutuhkan ini gitu. Nanti menurut Tuhan apa yang ibu butuhkan pasti Tuhan akan sediakan. Entah caranya bagaimana, tapi saya percaya Tuhan akan menolong. Justru kalau ibu beriman, di situ nanti Tuhan akan menunjukkan kuasanya dalam menolong ibu, begitu kalau saya. Jadi kita mengamini bahwa kasih karunia Allah adalah cukup bagi kita. Selalu cukup, dan justru dalam, kalau saya ya, karena kelemahan saya seperti ini, saya justru bisa melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan lewat kelemahan saya. Justru di tengah-tengah kelemahan kita itu kuasa Allah menjadi nyata gitu ya. Nah, kalau ngomong soal begini itu ya, saya juga teringat sebenarnya ada satu peristiwa di mana ya jemaat di Gloria Pacar yang suaminya sama anaknya mengalami insiden karena ketubruk sama itu juga ada di komunitas bersama dengan saya. Sekarang dia juga itu kan dalam waktu yang bersamaan dia harus kehilangan suami juga sama anaknya gitu ya. Itu waktu bersamaan loh Dr. Ina. Nah, itu kan bagi saya itu pukulannya. Saya hadir waktu di rumah duka gitu ya, dalam masa pandemik seperti itu saya ya berusaha untuk hadir mendampingi juga. Ini kan masa yang sungguh-sungguh wah ini berat sekali gitu ya. Tapi sekarang udah bangkit ya? Sudah bangkit ya? Ada di dalam komunitas yang sama ya? Dulunya kosong juga, kasihan. Makanya dia istilahnya dia di komunitas ini dia banyak. Dia malah lebih nemen dari saya untuk ngikutin acaranya. Ya ini kan kebetulan ada retreat yang di Batu. Dia malah ikut lagi yang di Bali, bayangin. Belani naik travel ke Bali. Ya, puji Tuhan ya. Nah, ini semoga komunitas yang memang sudah terbentuk lah ya untuk orang-orang yang pernah kehilangan keluarga, terkhusus suami gitu ya, bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak ibu-ibu yang ada gitu ya. Ya. Terima kasih Dr. Ina untuk waktu dan sharingnya pada kesempatan ini gitu ya. Saya percaya ini akan sangat memberkati untuk teman-teman yang mengikuti akan
podcast kita di Bukti Buka Hati ini. Ya. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dalam doa ya, Dr. Ina ya. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan Engkau. Sungguh kami menyadari hidup kami begitu rentan ya Tuhan. Akal kami juga sangat terbatas. Ada banyak peristiwa dalam lintasan sejarah hidup manusia ya Tuhan, termasuk yang kami alami secara pribadi. Kami secara pribadi tidak memahami secara tuntas ya Tuhan. Jawaban yang ingin kami cari pun kami tidak temukan. Tuhan dalam kesunyian, Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang ada, biarlah iman kami kepada Engkau jangan sampai goyah. Tuhan pelihara kami ya Tuhan, melalui komunitas, melalui orang-orang percaya yang boleh saling menopang satu dengan yang lain. Bersyukur untuk kesempatan episode kali ini Dr. Ina boleh sharing tentang pengalaman hidup di tengah-tengah badai yang dialami ya Tuhan. Bagaimana Tuhan hadir, Tuhan beserta, Tuhan menopang, Tuhan meneguhkan, bahkan Tuhan memulihkan kondisi yang ada. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Hamba berdoa bagi masa depan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Baik Dr. Ina maupun Dr. Grace ya Tuhan, yang sudah menyelesaikan studinya dan saat ini sedang menanti akan penempatan, biarlah Tuhan juga yang akan tolong atur segala sesuatu tepat pada waktunya di tempat yang tepat yang Tuhan inginkan, sehingga Grace boleh berkarir ya Tuhan, menata akan masa depan dan hidupnya. Tuhan pimpin, Tuhan sertai ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan juga yang akan menggenapkannya ya Tuhan. Biarlah tahun-tahun ke depan yang mereka alami penuh dengan kesukaan ya Tuhan, melebihi kedukaan yang mereka alami. Penuh dengan kegirangan dan mereka boleh bersorak-sorai di dalam Engkau ya Tuhan. Setelah masa yang mereka jalani yang penuh dengan tantangan yang ada. Tuhan tolong ya Bapa, berkati semuanya ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengar seluruh doa kami. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah. Terima kasih untuk setiap kita yang bisa mengikuti acara podcast kali ini. Saya Pendeta Lim Supianto. Iya. Bersama Dr. Inawati. Nah, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi sehingga kita bisa mengikuti setiap episode demi episode. Kita akan berjumpa kembali di dalam episode yang selanjutnya. Podcast Bukti Buka Hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.